kita mulai. Semoga sehat semua. Oke ya, saya mau itu dulu ya. Halo, halo. Saya mau briefing dulu. Ini ternyata tugasnya nggak terlalu susah loh. Jadi harusnya kalian aman ya. Nah, saya minggu depan akan cek progresnya. Ini kan cuma 2, CLO2 sama CLO3 Berarti gampang nih, udah dikasih tahu lagi semuanya nih. Jadi kalian kerjain dari sekarang ya. Ini kan bikin virtual machine bisa dong kan udah biasa. Pakai Linux, udah gitu install, update OS, bikin IP static, subnetnya samain sama VMnet-nya, gitu ya. Terus kasih 3 digit NIM terakhir, ya kan? Terus install web servernya terserah mau pakai SMPP atau gimana, Apache boleh, Nginx boleh, database-nya MySQL, terus bikin database PHP login di MySQL, misalkan. Jadi nanti loginnya, nanti juga bisa dilihat ya. Oke, bikin database PHP login di MySQL. Clone nih dari sini, udah ada kan ini? Tinggal nge-clone aja, saya belum pengen lihat lagi. Ini kan, ini udah disediain tahu nih mah. Tuh. Udah ada DB PHP, index PHP, register, authenticate, profile, segala macam udah ada, tinggal di copy ya. Tuh kan, pakai SMPP. Clone the lab-nya udah, movement ke sini, udah dikasih tahu, table-nya udah ada, tar dulu, password-nya udah di-hash belum? Oh enggak ya, nggak pakai hash ya. Baru contoh ya. Ya udah dikasih tahu semua, Oke, antar ini itu udah, nanti saya cek lagi, saya lihat lagi. Ya kan, itu udah dikasih tahu. Terus pindahkan si project ini masuk ke folder Apache. Ini segini-gini. Mana tadi? Segini-gini tuh masukin ke sana, PHP loginnya masukin ke www var www.html. Nih, masukin ke sini, sudo chown, terus bisa diakses nggak PHP login. Lakukan hardening. Hardeningnya ini kan. Emang ini apa sih ini? Ntar kita masuk. Dan nggak push yang ini. Karena ini requirements Windows ini, Linux ini. Kita install, udah. Git clone, udah. Masukin PHP, udah. Create table, udah jadi. Udah ini. Nah ini verify outflows in test MD all work. Harden authentication. Jadi edit ini ya, edit this file untuk harden authentication, post, CSRF, prepared statement, salted hash. Di harden authentication-nya. Secure session and cookies, modify yang ini. Fix XSS and output encoding, modify yang ini. Use at least privileged DB user sign login yang ini. Nih, nah setiap file tuh ada to do CXY comments yang akan ngebantuin gitu. Nanti kalian bisa lihat kan. Ini nanti ini kan contohnya misalnya yang mana nih? Authenticate ya misalnya. Ih, enak banget ini kalian udah ditinggal make. Awas ya kalau nggak bisa. Lihat ini kalian tinggal hardening di sini-sininya aja gitu. Terus udah ada to-do-nya gitu. To-do C12, gunakan post dan token CRSF bukan get. Ini nggak boleh pakai get. Ganti query concat string ini dengan prepared statement. Ini diganti dengan prepared statement. Kalian ngerti kan maksudnya kalau di SQL kenapa jangan harus pakai prepared statement? Supaya variabelnya udah pasti gitu. Si placeholder dan lain-lain sebagainya lebih secure emang. Nah ini verifikasi password pakai password verify, bukan plain text. Jadi bukan plain text pakai password. Terus ini panggil session regenerate ID untuk mencegah session fixation. Jadi di regenerate lagi. Ini implementasi brute force limit. Jadi ini tambahin supaya nggak di brute force apa? Berarti kan harus ada dikasih batas berapa kali. Jadi ikutin ya ini ya. Nah, oke, clear ya. Nah, jadi itu kerjaan dari sekarang.
kalian bikin dokumentasinya. Ini tuh udah ada ya Allah, tinggal ngikutin. Tapi kalau dan itu cuma 2 soalnya. Udah dikasih pun udah dikasih juga panduan. Jadi tinggal ngerjain. UAS-nya cuma itu. Jadi kalau kalian tugasnya beres ya, tugas yang di LMS, tugas yang di Google Colab, terus udah gitu project beres tuh harusnya pasti lulusnya lah gitu. Yang nggak lulus tuh misalnya, saya belum cek sih UTS ya. Yang nggak lulus tuh misalnya udah UTS-nya jelek, projectnya salah-salahan, udah gitu tugas nggak dikerjain. Tugas tuh gede poinnya, walaupun misalnya saya kurangin. Biasanya saya 100 ya, cuman kalau misalnya kalian ada yang, kok ini gini sih, kelihatan copy paste atau apa tuh, saya turunin sih nilainya. Tapi kalau kalian kerjain semua tuh aman, jadi kerjain lah ya. Ini pengamanan jaringan juga masih pakai virtual machine yang sama, install firewall UFW, Snort, sama port. Udah gitu udah tahu di sini settingnya. Ini lower app, big block port, pakai deny, limit brute force, tinggal kita limitin. Itu sudo UFW limit 22 TCP. Aktifkan firewall enable, lihat status verbose. Terus rubah snortnya di upload lagi. Kok upload sih? Update ya. Update rule maksudnya. Update rule, snort rule-nya. Bikin local rule-nya di ETC. Pasang ini. Ini kan ngedeteksi ping flood kan. Kalau dia ada 220 paket lebih besar dari 20 paket per 10 detik nih kan kayak gini. Jadi alert ICMP any homenet any ping flood attempt tuh dia akan bilang gitu. Thresholdnya type both track by source count-nya 220, seconds-nya 10, SID-nya 4000 ID ini ya, ID ininya 401, ref 1. Terus misalnya akses ke 8080 tuh kita blokir. Kalau ada yang sampai dia akses ke situ, ada message ini. Attempted access to port. Tambahkan baris ini. Terus di note 2, tambahin ini. Include local rules. Jadi supaya si rules ini masuk. Jalankan pada mode IDS-nya. Sudo snort bla bla. Jalanin ini. Udah tinggal ngejalanin. Awas ya kalau misalnya kalian sampai nggak ngerjain. Ya. Ini gampang banget ya Allah udah ada. Saya tuh tadi sebenarnya pengen bikinnya tuh projectnya tuh yang benar-benar kalian harus cari jalan sendiri yang misalnya dokumen your own way to defend your server gitu or your network, desain di arsitektur, jadi open question gitu. Tapi ini udah bagus sih Pak Faris udah bikinin lengkap. Jadi biar kalian udah belajar aja. Terus ping flood. Nanti kita cek nih. Kalian coba ping flood ke sana, ke server itu. ICMP-nya tetap masuk, tapi nanti cek di sini kan ada. Di sini kan kalian kan akan punya log kan di var log snort. Snort tuh ada alertnya tuh di sini di folder alert. Jadi dibilangin enggak gimana ya? Tadi saya baca di mana ya? Pokoknya di situ ya. Nah, di alert itu tuh ada ketahuan nanti bahwa ada ping flood attempt. Makanya kalau kalian bisa mainin script sama admin sama firewall di server tuh, sebenarnya kalian bisa bisa kayak bikin forensik aktivitas jaringan gitu loh, bisa dianalisis. Nah, scan port nih 808-nya cobain port port 8080 nanti ada nih di sini. Dicatat juga. Kalau kalau website udah boleh kan di enable kalau kalau website. Ini kan di allow HTTP sama HTTPS. Udah. Bisa dong gampang. Udah selesai dokumentasikan setiap langkah. Jadi kalian satu bikin report ya kan? Seperti saya bilang. Dua bikin apa namanya? PPT. Ketiga bikin video ya. Nah, di video itu boleh kalian akan tampilkan video dokumentasi sama screenshot dokumentasi. Jadi nanti tuh saya akan menilai oke reportnya bagus. Ya, jadi jangan lupa ya, satu report bikin jangan ngaco. Di report boleh ada pokoknya sesuai sama bab kayak tugas akhir deh. Report itu ada screenshot, ada apa segala macam. Terus bikin PPT. PPT itu saya cuma mau lihat struktur kalian bikin kayak gimana. 3,
itu presentasi ya. Nah, presentasi ini kalian pakai PPT yang ini, yang tadi. Nih, presentasi PPT ini ditambah dokumentasi. Kalian tuh ngapain aja. Dokumentasinya bentuknya adalah video dan screenshot gitu. Clear nggak? Gampang nggak sih? Oke ya? Oke ya. Nah, berarti kan sebenarnya kalian kerja kerasnya tuh ya nggak susah lah gitu aja, jalanin aja. Nah, saya hari ini mau ngabisin 2 materi. Materi ini tuh cuma pembekalan aja sama nambahin knowledge kalian aja. Tapi untuk technical kalian harus oprek sendiri, ya kan? Ini kan nanti kan kalian di PR itu kan ada firewall kan. Firewall itu kan intinya adalah filter. Cuman kan implementasinya kan saya udah cerita, bisa device yang sendirian gini, bisa server, bisa kita sendiri device kita gitu. Si firewall tuh bisa di mana-mana. Dan dia tuh basically adalah set device yang memfilter traffic aja gitu. Oke. Nah, so that you have to know how to set up a firewall depend on the kind of firewallnya gitu. Intinya begitu. Jadi kita bisa membatasi akses dari luar gitu. Tapi boleh dari dalam keluar. Terus bo bolehkan misalnya dari alamat tertentu untuk user tertentu, untuk port tertentu atau aktivitas tertentu. Nah, yang susah itu adalah selalu gitu. Misalnya kalian jadi security admin gitu ya. Yang susah itu adalah gimana nge-set up supaya dia secure tapi tetap nyaman gitu, nggak mengganggu operasional, terus nggak ribet untuk maintenance-nya gitu. Oke. Ini gitu ya. Nah, setting ya kalau di firewall itu pada prinsipnya ada 2, whitelist sama blacklist. Jadi yang satu itu defaultnya boleh, kalau nggak dibilang nggak boleh, berarti boleh gitu. User seneng yang begini gitu. Tapi lebih aman kalau defaultnya nggak boleh. Kalau dibilang boleh, baru boleh. Nah, itu biasanya expert lebih suka itu. Karena dia daripada, gini loh, kalau nge-whitelist kan kita bikin list yang boleh. Kalau nge-blacklist, kita bikin list yang nggak boleh gitu kan. Nah, kalau misalnya kita default tuh selalu harus yang secure gitu. Jadi memang harus, jadi kayak misalnya orang defaultnya nggak boleh masuk rumah kita gitu, kecuali diizinkan masuk ya kan. Kalau kebalikannya kan jadi nggak secure ya, selalu gitu lah. Cuman pasti ribet gitu. Nah, keribetan ini yang kalian sebenarnya sih saya kemarin ngebayanginnya mau dikasih project yang lebih challenging lah ya kan. Misalnya apa ya? Bisa sih sebenarnya bikin tim satu bikin website, yang satu ngetek gitu juga bisa sebenarnya. Cuman ya udahlah, one day kali ya. Nah, tipe firewall itu tuh tergantung attack-nya. Sama kan, kayak misalnya kita punya gedung gitu, vulnerability-nya di mana, punya konfigurasi network itu kayak gimana, aktivitasnya kayak gimana, kelemahannya di mana, gitu lah. Jadi kalau misalnya, tapi yang paling prinsip itu adalah biasanya port scanning. Jadi kalau kita ngecek ada aktivitas port scanning itu biasanya harus langsung di filter gitu, filter out. Begitu. Nah, nanti kalau kita misalnya tahu nih, ada yang nge-port scanning nih, siapa nih address-nya, itu kita bisa blokir. Walaupun dia bisa pakai address palsu juga kan. Tapi intinya itu adalah dasarnya tuh begitu. Gitu. Dasarnya adalah ngeblokir tindakan-tindakan yang kalau port scanning mah udah pasti. Jadi port scanning itu kan sebenarnya udah kegiatan yang sangat sus banget ini kan. Kayak orang ngetokin rumah, segala diketok, segala dibuka-buka gitu, coba dibuka, itu tuh sebenarnya udah, ini ngapain sih gitu. Jadi port scanning tuh udah pasti itu ya, defaultnya adalah you have to detect and block probes from any source that seems to be trying to investigate your network. Soalnya port scanning tuh emang buat investigate, mau ngapain lagi gitu. Jadi sebaiknya firewall itu dia kan punya log ya, dia nge-record gitu. Misalnya jam segini ada yang coba ping ke port ini.
Biar apa? Biar tahu rentang waktunya sama siapa gitu. Tapi intinya kalau ada scanner atau sebenarnya port scanning tuh ngapain sih? Ngirim request kan? Dan itu kayak ngetes gitu. Kalau dijawab berarti ada orangnya atau port itu terbuka, kalau enggak berarti port itu tertutup. Mau ngapain lagi sih lo kayak gitu gitu. Soalnya kalau aplikasi yang memang harusnya kan udah tahu ya gue emang mau FTP kok, gue emang mau HTTPS ya udah gitu, nggak usah nyoba-nyoba port lain gitu kan ya kan? Bener nggak? Nah gitu. Jadi port scanning tuh udah pastilah susah banget gitu ya. Nah, attack itu kan biasanya beda-beda tuh application-nya. Nah, makanya kalau port scanning tuh biasanya ngecek kayak misalnya nih new server apa nih. Makanya sebenarnya kalau kalau contoh kasusnya gitu rame kali ya. Kalian harus ngecek gitu. Misalnya nih si server ini OS-nya apa, terus dia pakai SQL-nya apa. Itu sebenarnya bisa ya, harusnya kita bikin kayak gitu ya. Sandbox kayak gitu ya. Nah, ya udah. Jadi kalau biasa itu selalu diawali dengan port scanning. Sehingga firewall harus mencari satu kan dia tadi ya harus ngawasin ini ada ada apa ya? Ada kunjungan dari mana nih gitu ya. Misalnya, ini lu ngapain sih nggak scanning dari alamat IP sekian tuh udah curigain. Terus kalau misalnya ada yang ngirim karakter tertentu gitu kayak misalnya eh, karakter yang spesifik gitu untuk port tertentu gitu terkait dengan versi dari em, apa misalnya port FTP gitu ya dia dia pakai apa sih servernya gitu kan. Nah, itu harus ketahuan juga nih ngirim data apa. Makanya si types of firewall itu ada macam-macam. Ini tuh bisa kalian atur sesuai kebutuhan. Ada yang paket filtering. Jadi dia gateway yang ngefilter paket atau atau dia router yang melakukan screening itu bisa. Terus ada stateful inspection. Ada yang di level gateway, level 7. Nah, itu yang disebut proxy. Ingat nggak yang PR kemarin minggu lalu? Terus ada circuit level gateways, ada guards, terus ada personal firewall. Nah, lihat, kalau misalnya paket filtering itu paling simple. Dia tuh memfilter paket berdasarkan tujuan dan pengirimnya dengan spesifik protokol tertentu. Kan gampang, kayak misalnya HTTP, HTTPS, FTP, SSH, mau apa nih gitu. Tapi ya gue filter misalnya kalau misalnya ini alamat tertentu atau jenis paket tertentu atau port tertentu kan tinggal kita blokir aja gitu. Ya. Nah, kalau misalnya port scan-nya ada di alamat 100, 234, ya udah gitu. Filter aja dia gitu. Makanya kalau kalian ngeping gitu ya, nge-port scanning, itu biasanya sekali nyoba, udah gitu nggak bisa lagi kan. Ya keburu di filter sama firewall-nya mereka gitu. Gitu. Udah gitu, nih ya, kayak gini. Jadi ada filternya, ya udah dibuang aja gitu, nggak bisa masuk ke sini. Request-nya nggak diteruskan gitu ya. Nah, problemnya gini, selalu ya, selalu. Ini tuh di level apapun ya, dari di level hardware sampai di level application. Ini tuh beneran gitu. Address validity tuh yang kalian mesti perhatikan. Jadi gini, phishing tahu kan? Terus kalian suka kan terima nomor telepon misalnya dari nomor ini pada bukan gitu atau SMS dari BNI pada bukan, misalnya dapat email dari siapa pada bukan, kan phishing itu bisa dilakukan ya. Sama gitu. Jadi sebenarnya IP address juga bisa dipura-purain gue soalnya dia cuma ngecek addressnya doang gitu. Jadi kalau ditulis misalnya kayak kita kan misalnya kita kirim WhatsApp nih. Saya punya tuh sebenarnya kontak yang tiba-tiba berubah jadi BNI gitu kan. Kan orang mengidentifikasinya cuma dari nama sama picture profile kan. Jadi BNI, logo BNI, terus namanya misalnya nggak kita save, misalnya dia punya nama misalnya Bank BNI atau BNI. Ini juga sama gitu. Jadi dia cuma tahu, oke, lu bilang alamat lu itu gitu ya. Nggak susah juga gitu recognize the source of datanya gitu ya, the paketnya itu dari mana. Nah, ini tuh validitas address tuh memang harus eh, dipahami gitu. Jadi nanti tekniknya gimana supaya kita tahu bahwa ya bisa kita filtering, bisa kita bikin arsitekturnya gimana untuk mencegah itu terjadi. Begitu ya. Terus, nih ya, ini apa sih? Apa? Eh,
kok hilang address kayak nah ini ya sampai kayak gini ya. Jadi kita bisa apa namanya? Ntar dulu. Kita bisa cek mana aja address yang kira-kira boleh boleh lewat atau enggak, tapi ya tricky lah, nggak sesimpel ini maksudnya. Nah, sekarang problemnya gini. Kalau kita bikin filtering, itu kan rules-nya harus detail. Tapi kalau detailnya terlalu detail, dia jadi susah dan gampang error juga gitu. Kayak misalnya, yaudah deh semua port 23 ditutup, itu kan simple. Tapi kalau misalnya telnet ada yang boleh, terus ada IP tertentu yang boleh, ada yang nggak boleh, itu susah tuh. Terus nanti misalnya yang dibolehin dipalsuin IP-nya. Lewat situ berarti. Jadi gitu ya. Maksudnya gini, pada saat kalian menjadi seorang admin ad network, itu yang kalian lakukan tuh benar-benar kayak em, militer di lapangan gitu. Melihat aktivitas gitu kan ya. Terus ngawasin perbatasan gitu. Jadi misalnya katakan ya kita udah bikin filtering terus dipikir gue udah setup kok apa firewallnya pasti secure, belum tentu. Soalnya bakal banyak banyak attack-attack yang technical gitu. Dan yang ngerti ya cuman orang-orang yang bisa admin aja gitu. Nah, terus problem lagi tuh gini. Kalau kita cuman pakai ini ya, kan si firewall yang tadi tuh kan cuman intinya kita ngeblokir misalnya ya udah service tertentu dari source dan destination tertentu. Nah, problemnya ada attack yang dia caranya tuh mecah paketnya. Paketnya tuh dibuat kecil-kecil gitu. Jadi nggak terdeteksi kalau itu ada. Jadi kayak kalian mau kirim bom, tapi yang dikirim tuh bahan bakunya gitu. Dipecah-pecah. Jadi ini apanya, ini mesiunya, ini bahan ininya dikirimnya terpisah. Kan tidak akan orang misalnya misalnya eh, si kurirnya tuh ya atau jasa pengirimannya kan nggak akan nyangka gitu kalaupun dicek dibuka imigrasi atau apa ini mah pecahan gitu loh, kebayang nggak sih gitu ya pokoknya prinsipnya. Nah, ada yang namanya stateful inspection firewall. Si firewall ini itu bisa melihat koneksi antara paket yang udah dipecah-pecah gitu. Nah, caranya tahu gimana? Dia itu bisa mendeteksi hubungan antara paketnya gitu, jadi ada koneksi nggak. Terus misalnya ada yang coba-coba scanning ya. Terus misalnya ada lagi paket data yang atau ada kontak lagi ke port tertentu atau port yang berbeda dalam waktu yang sama, itu biasanya ada ada effort nih. Effort untuk melakukan attack gitu ya. Jadi itu harus dipahami gitu kayak ini paketnya kecil-kecil dikirim-kirim gini tuh bisa dianalisis dengan stateful inspection gitu. Kayak gimana gitu. Nih ya, kayak misalnya eh ini mau dihapus dulu jelek. State ya. Untuk example misalnya 100, 200, 34 gitu. Di bawah berarti. Ada different packet gitu. Nah, itu dicek gitu. Korelasinya apa nih antar paket ini gitu. Karena kalau ada aktivitas yang terakumulasi, nah itu dianggap sebagai pre-attack dan attack gitu. Nah, itu harus bisa dideteksi sama si firewallnya. Caranya gimana? Dia bisa ngitung jumlah paketnya per satuan waktu, atau korelasi antar paketnya, atau dari behavior jaringannya kok aneh nggak biasanya tiba-tiba rame apa gimana gitu. Begitu ya. Nah, uh, ini yang dipecah-pecah gitu ya. Nah, dia tuh si firewall ini tuh bisa melihat sequence dari paketnya gitu. Jadi dia bisa lihat hubungan antar paket sehingga dia bisa menyimpulkan bahwa ini kumpulan attack nih gitu. Tapi kan sebenarnya gitu ya. Kalau attack di dunia nyata juga ya kalau dipecah itu lebih susah, bener nggak? Kayak misalnya kalian dicopet nih, misalnya diambil barangnya, dicopet handphonenya sama copet, tapi copetnya bertiga atau berlima gitu. Jadi pindah tangan gitu setelah diambil tuh udah nggak tahu ke siapa lagi gitu kan ya. Itu kan sebenarnya kayak sequence of packet juga gitu. Nah, caranya si firewall itu bisa mendeteksi ya dia bisa cek dari headernya, bisa cek dari source-nya juga sama destination-nya juga kan. Karena kan destination-nya pasti mengarah ke yang sama.
Terus dilihat juga nih apa lu port yang sama nih, ada hubungannya berarti gitu kira-kira. Ya. Terus ada juga di level application itu ada yang namanya gateway. Jadi hanya data yang safe yang dilewatkan. Begitu. Oke, jadi kayak ada proxy yang menjawab. Contoh misalnya apa? Proxy email kan? Tanya email. Nah, dia tuh ada di tengah-tengah gitu. Nah, kalau kita pakai proxy email, itu kita bisa memfilter, itu kayak apa ya? Kayak kita punya sekretaris yang ngefilter surat-surat kita gitu. Jadi kayak misalnya nih ada surat salah alamat atau surat ancaman atau surat tagihan itu dia bisa bagiin gitu ya. Nah, email juga bisa gitu. Jadi email tuh kan sebenarnya ada protokolnya kan. Jadi dia punya header, punya konten dan formatnya itu tuh ada standarnya gitu. Jadi kalau kita pasang proxy email, dia bisa memastikan bahwa ini sesuai protokol email yang standar dan secure. Misalnya apa ya? Contohnya apa ya? Set set karakternya, udah gitu formatnya, udah gitu header eh eh, header header iya formatnya segala macamnya tuh harus aman gitu. Itu contoh ya untuk yang application. Jadi kayak misalnya kalau kita punya proxy email tuh misalnya pemerintah bisa ngefilter cuman message-message yang valid aja. Kalau misalnya message-nya marah-marah atau misalnya nge-spam atau apa nggak usah. Misalnya company gitu kayak misalnya mau kirim dia punya cabang banyak mau kirim email yang di-encrypt ke cabang yang lain. Nah, itu kan berarti harus ada proxy. Jadi satu proxy yang encrypt, yang di sana nerima proxy yang nge-decrypt kayak gitu. Ya. Nah, itu gunanya gitu. Jadi nanti ada filter yang dia punya file cache-nya, ada loggingnya, dia filter tuh. Apapun gitu. Contoh paling gampang kan email. Nah, itu kita bisa setup kayak gitu sebenarnya. Atau di circuit level, itu di level 5. Itu kita kayak mengkoneksi dua subnetwork seperti dia tuh satu. Jadi bisa dianggap seakan-akan sama gitu. Gitu ya. Jadi kayak ada circuit gateway. Ini mau ke 211.x tidak, berarti ya udah ke main firewall. Kalau iya, berarti encryption baru bisa dilewatkan ke jaringan yang dia maksud gitu. Bisa gitu. Nah, terus ada lagi yang namanya guard. Guard ini dia bisa mengimplement kondisi yang kita set gitu. Walaupun misalnya jadi terlalu terlalu spesifik gitu ya. Tapi gimana caranya kita menyuruh si guard ini kita set up supaya bisa melakukan hal yang kita 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 list di dalam condition-conditionnya gitu. Kayak apakah interaksinya antar user dan lain sebagainya gitu. Nih misalnya kayak gini ya, ngebatasin, misalnya sekolah mau ngebatasin bandwidth. Um, Bandwidthnya segini, jadi anak-anak yang connect tuh cuman boleh teks sama simple graphics, nggak boleh misalnya YouTube yang high resolution atau apalah video gitu nggak boleh. Atau saya mau ngebatasin misalnya dokumen library nih, misalnya orang boleh browsing, dibatasin misalnya setelah sekian kilobytes harus bayar karena kan itu copyright gitu. Atau misalnya ada satu perusahaan, mereka sering kirim-kiriman data, file, atau email, atau web gitu ya. Terus mereka punya kode gitu. Jadi mereka ngeganti semua kata petroleum dan helium gas itu diganti light oil. Nah, kalau misalnya mereka kirim ke yang lain gitu, mereka akan ganti itu semuanya diganti jadi misalnya magic gitu ya. Jadi diganti jadi code word. Itu bisa pakai firewall gitu. Jadi si firewallnya nanti baca datanya itu bisa disetting jadi misalnya apa? Ngirim request atau ngirim email atau ngirim file. Ada kata-kata ini sama dia bisa search and replace pakai firewall. Itu namanya si guard ini gitu. Terus misalnya ini juga guard ini bisa maksa misalnya kalau ada uh, server FTP, kalau misalnya ada pegawainya yang ngopi download file, itu wajib melewati antivirus dulu. Itu bisa pakai guard begitu. Ya, ini juga negara-negara kan sebenarnya juga membatasi aksesnya dia
demi keamanan juga gitu kan. Makanya banyak yang pakai firewall. Tapi sebenarnya prinsipnya sama kan, disensor, difilter gitu. Malah Syria mah ada surveillance-nya. Nah, kalau North Korea malah disconnected kan, dia udah gue nggak mau, tidak usah ada koneksi dengan dunia luar. Atau ada semut. Si firewall itu bisa kita taruh di komputer kita aja gitu, atau di satu host untuk mengatur traffic ya. Kita pasang firewall di kita juga bisa. Jadi kita bisa nge-filter misalnya alamat tertentu, paket tertentu, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi harus disupport sama OS-nya. Begitu ya. Oke. Jadi semua itu bisa kita kombinasikan. Ditambah lagi sama malware scanner yang antivirus itu perlu. Kita bisa pakai juga misalnya tergantung OS-nya, ada Windows Firewall atau di Unix ada IP tables gitu atau PF. Nah, ini tuh kalian bisa lihat ya. Si firewall ini kan macam-macam ya. Baca aja kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita mesti pilih mana yang paling cocok untuk kita implementasikan gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh. Kita tuh bisa screening ya pakai router. Jadi router kalau kita kasih rules itu kan jadi firewall, benar nggak? Jadi kan router itu sebenarnya apa sih? Root. Jadi dia menyampaikan paket ke alamatnya masing-masing, kurir gitu, router. Nah, kalau si routernya dikasih filter, ya bisa aja gitu. Tapi bagusan kalau dedicated ya, kayak misalnya gini, kurir disuruh kerjanya double sama tukang bungkusin gitu, atau misalnya ya jadi ngesortir gitu kan, bisa tapi capek dan kemungkinan salah besar gitu, dan kemungkinan overload juga tinggi. Tapi bisa gitu, router kalau kita set jadi firewall juga bisa. Atau kayak gini, router kan untuk bagi-bagi paket, tapi sebelum itu lewat firewall dulu. Jadi sama firewall, difilter dulu yang perlu sama nggak perlu. Setelah perlu, udah oke nih yang bener aja yang boleh lewat, baru ke router. Nah, sebenarnya itu prinsipnya kayak gini. Kalian boleh nggak sih punya server email, server database, server web di dalam satu komputer yang sama, boleh nggak? Boleh, cuman kan ya itu kayak kayak ada pegawai job desk 3 gitu. Ya panas, ya penuh, ya ngadat, ya overload, ya lambat gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam konfigurasi tuh prinsipnya gitu aja sih. Bisa sih gitu. Bisa aja, cuman ya burn out gitu. Nah, kayak gini ya. Kita lihat ya, misalnya kita punya konfigurasi isolate nih. Ini bagus tuh. Jadi dari internet tuh lewat firewall dulu. Nah, request yang boleh itu lewat firewall nanti masuk misalnya request ke web page nih, boleh. Nah, dari web page ini tuh ada firewall lagi karena di belakang tuh ada database sama ada terminal. Jadi untuk bisa ngakses database sama terminal itu firewall lewat 2 kali. Nah, itu tuh isolated tuh. Atau bisa kayak gini juga pakai DMZ gitu ya. DMZ. Jadi kita pasang firewall, udah gitu apa namanya? Server-server ditaruh semua gitu kan. Terus baru ketemu firewall lagi supaya nanti di belakang tuh database sama terminal tuh nggak 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 ter nggak terekspos gitu. Jadi DMZ itu kan istilahnya apa ya? Demi demilitary zone gitu. Jadi udah nih harus aman nih daerah sini itu, nggak boleh ada attack gitu ya. Tapi kan lihat ya, jadi kan sebenarnya kan kalau kita mau bikin konfigurasinya firewall digabung router, server digabung semua, database-nya di sini itu bisa aja kan. Tapi ini konfigurasi yang optimal nih. Nanti kan kalau di kasus nyatanya ya nggak tahu gimana gitu ya. Ya makanya harus jago jaringan, terus harus ngerti setupnya mesti gimana. Tapi ini contoh yang baik lah gitu ya. Best practice. Nah, problemnya ya itu firewallnya kita mesti tahu dari jaringannya kita mesti tahu, karena misalnya firewall ini dia covering yang mana aja gitu. Oh, dia nge-firewall yang ini nih.
gitu ya. Terus firewall yang ini nge-cover siapa aja? Si ini nih yang belakang lagi gitu. Si jaringan di belakangnya gitu. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya kita punya setup kampus ya mesti tahu ada berapa jaringan, koneksinya kayak gimana, kalau mau pasang firewall gimana. Jadi kayak jangan kayak misalnya kamu nih ada negara nih, kamu jagain ya. Lah, berarti kan kita harus tahu batas-batasnya. Daratannya, lautannya, udaranya di mana. Kalau nggak tahu batasnya gimana mau nge-firewall? Kan kita nggak tahu destination sama source yang secure yang mana yang bagian kita yang mana boleh, yang mana yang enggak, yang mana gitu. Intinya begitu. Nah, terus ada yang namanya NAT ya, Network Address Translation yang kita bahas waktu kali Linux itu ya. Itu kan intinya kayak setiap jaringan itu kan dia punya translation address kan. Nah, tujuannya tuh untuk menerjemahkan alamat device karena dia nggak bisa pakai alamatnya dia sendiri gitu loh. Jadi misalnya ya, kalian misalnya punya alamat ini, kalian kalau di rumah kan pasti alamatnya kan kayak gini kan ya, lokal lokal address gitu kan ya. Kalau ada proxy kan ada firewall itu dia jadinya yang kelihatan sama dunia luar tuh alamat firewallnya. Makanya sih kalau attacker tuh pasti ngehantem firewallnya karena yang kelihatan sama orang luar tuh itu gitu. Contoh misalnya gini, misalnya nih ya, ntar dulu, mana mana si device tunggu, main main. Saya share dulu ya. Eh, ya kayak misalnya saya pakai Ving nih. Nah kan di sini ini kan ada device yang connect ke router MyRepublic kan. Di MyRepublic ini kan router yang lokal ininya kan gateway-nya satu-satu ya. Terus ini kalau nggak salah ada satu access point lagi dia 1 2. Terus ini generik ya. Siap kalau ada yang connect dikasih IP address ini. Terus ini saya lagi pakai ini yang 143, yang iPhone ini 145. Tapi kalian bisa lihat kan ini kan alamat lokal. Nah, saya tuh sering dapat ya ada beberapa mahasiswa kalian juga pasti banyak deh yang nanyain misalnya gue mau ngehack orang saya kalian musuhan nih sama seseorang gitu ya saya kalian mau ngehack mantan atau apa gitu terus kalian misalnya tahu alamat IP address-nya kan banyak juga yang bisa cari ya cuman nggak semudah itu juga tapi secara prinsip gini kalau kalau misalnya kalian mencari IP address kalian mau ngehack seseorang dia tuh ngumpet di belakang IP address provider internetnya gitu. Jadi yang sebenarnya pasang firewall, bikin rules segala macam tuh provider kita. Makanya kalau kayak waktu itu kalian misalnya pakai IndiHome, ada misalnya eh, website-website yang nggak bisa diakses, yang ngefilter tuh dia gitu. Makanya kita pakai misalnya apa VPN gitu. Biar biar alamat kita tuh nggak kefilter sama dia. Jadi kita bisa kemana aja. Atau kita ganti DNS-nya jangan pakai yang punyanya eh, apa punyanya provider kita pakai yang Google NS1 gitu jadi dia kan nggak ngefilter kata Google ya lu cari IP ini ya gue sampai ya gue lanjutin lah gitu karena nggak lewat jalur itu gitu kebayangkan nah jadi dari luar kalau misalnya kita punya provider dari luar tuh yang kelihatan alamat provider kita karena nanti kan kita tuh dibagi segmen-segmen alamatnya tuh dari provider internet kita kan nih dia tahu tapi ini user gue nih di bawah ini network gue net dan seterusnya gitu tapi kalau di locally gitu ya alamatnya pasti 2168 gitu ya nggak mungkin lah bisa dihack kalau lokal address kecuali kalian di segmen yang sama makanya kan kalau main Minecraft juga susah kan harus ada server umumnya karena nggak saling kenal gitu mah biasanya kalau misalnya kita mau misalnya server kita kebaca sama orang lain dari luar gitu ya pakai port forwarding biasanya begitu. Tapi port forwarding itu kan jadinya orang tahu address, lu vulnerable di attack gitu. Begitulah. Nah, si firewall ini tuh sebenarnya punya translation table di mana dia akan tahu misalnya ada paket kiriman nih dari mana ke mana. Oh, dia tahu. Oh, alamat ini tuh berarti pelanggan gue yang ini atau
atau komputer yang ini, terminal yang ini itu ditranslate sama si firewall-nya. Jadi kayak misalnya kita nih 192 nih kan lokal, kirim paket dong, gitu ya. Dia mau kirim paket ke sini, ya kirim paket lewat firewall, dia translate, oh source-nya ini, destination-nya ini, ya udah. Berarti kan pakai alamatnya firewall, kirimlah ke sini, diterima lagi sama jaringan sana. Nah, terus ditranslate lagi address-nya, oh ternyata dia 65216, ya udah sampailah ke sana gitu. Begitu ya proses-proses itulah. Gitu. Jadi firewall tuh gitu aja, selesai kan? Oke. Nah, sekarang saya ngabisin yang ini. Social engineering tuh udah saya ceritain kan sebenarnya, tapi saya mau nunjukin ada beberapa yang belum belum saya tunjukin. Jadi intinya kalau kalian mau ya, kalian baca deh kan kayak Mitnick ya, bukunya Mitnick saya udah taruh ya di Google Classroom. Ada yang Art of Intrusion, ada yang Art of Deception. Nah, deception dulu deh dibaca. Ini yang saya mau ceritain tuh gini. Nah, dulu. Mitnick itu bilang sebenarnya, dia bilang I'm a change person now, belum tentu Aduh, di mana ya? Oh, oke. Tapi gini prinsipnya. eh Kenapa si Kevin Mitnick itu bisa jadian bisa jadi jagoan? Lihat, ini yang nulisnya Steve Wozniak loh. Wozniaknya Apple loh. Kenal nggak nyadar, saya baru nyadar. Oh, oke. Nah, gini. Nih ya contoh. Si Mitnick tuh dari kecil tuh emang udah orangnya tuh sangat, dia umur berapa ini? 12 tahun. Jadi orang observer gitu. Jadi dia tahu ya kalau dia naik bus. Kalian tahu nggak sih? Kalian udah lahir belum sih zaman kalau bus tuh kan sekarang kalian naik bus sama kereta api tuh gimana sih? Tiketnya kertas atau jadi online sih? Tapi kan kalau zaman dulu kalian tahu nggak? Slip slip bus tiket yang dibolongin itu. Yang gini nih. Hai mama. Main. Ini kan ada punch hole yang ini yang buat ngebolongin ya. Nah, tiket itu kayak gini nih, kayak gini-gini. Nih, itu dibolongin kan. Terus ada polanya, mana yang harus dibolongin atau enggak. Nah, si Mitnick itu tuh dia udah bisa ngehack sistem bus yang ada di LA supaya dia bisa naik bus gratis gitu. Jadi gini, hacker itu, attack itu, kita harus tahu teknologinya, terus kita tahu cara ngakalinnya. Nah, si bus ini tuh, si Mitnick tuh tahu kalau misalnya dia mau dari sini ke sana, itu dia harus punya punya tiket yang dibolongin sama si kondekturnya kan. Nah, itu tuh biasanya dipakai untuk nandain hari, jam, sama route-nya. Jadi terus dia nanya-nanya ke driver ya, itu sesuai yang nyentering juga. Eh kalau ngebolongin, bolongannya beli di mana? Nah, dia beli bolongannya dan dia pelajari polanya. Kalau dia mau pergi dari mana ke mana, yang harus dibolongin tuh apanya. Sehingga dia tahu ya, dia punya punya eh cara gimana caranya pakai tiket-tiket yang udah lama nih di tempat sampah dibuang kan. Nah, ada yang ada yang masih kosong yang belum kepake, suka dibuang, diambil. Terus dia nanti ngebolongin sendiri sesuai tujuannya dia. Jadi nanti kan kalau dicek ya sama si kondektur atau sama bosnya, oh ya boleh ke sana. Udah disangkanya udah bayar, disangkanya pas bayar udah di-punch, padahal yang nge-punch dia sendiri. Dan itu gratis dia. Itu cara hack ya. Dan itu campuran kan antara observasi sama social engineering. Terus dia bisa juga zaman dulu, ingat gak yang saya cerita yang kukus egg itu yang kita akhirnya si Mitnick, bukan Mitnick, akhirnya si Cliff Stall tahu bahwa yang attack dia dari luar negeri. Karena dia connect ke sambungan langsung jarak jauh gitu. Jadi kalau dial dari luar negeri sih gitu. Karena kan kalau lokal dulu tuh sistem sistem telepon zaman dulu tuh kan per telepon kantor telepon kan.
ada pusatnya gitu. Jadi kalau misalnya lokal ya lewat sini, lewat sini, lewat sini ya mungkin sama lah kayak internet tapi ini jaringan telepon gitu. Nah, jadi kalau zaman dulu itu tuh telepon itu bisa dihack juga namanya phone phreaking gitu. Jadi si Mitnick tuh bisa eksploitasi sistem telepon yang lama sehingga dia bisa nelpon gratis ke mana aja. Jadi kalau zaman dulu tuh misalnya kita mau sambungan langsung internasional, sambungan langsung jarak jauh tuh misalnya dari Bandung telepon ke Padang gitu misalnya, atau ke Papua misalnya gitu. Itu mahal tuh karena kan perlu ininya, koneksinya. Terus kalau SLI sambungan langsung internasional tuh berarti harus nelpon ke Indosatnya mana, terus baru disambungin gitu, kebayang nggak? Nah dia bisa nemuin eh secret number untuk bikin, jadi nggak tahu ya maksudnya mungkin serentetan angka gitu ya atau apa gitu sebelum nomor teleponnya sehingga tuh gratis, disangkanya itu tuh secret test number, taunya ini tuh sebenarnya kode buat satu perusahaan, jadi dia kalau nelfon gratis tuh ditagihinnya ke sini tapi dia tahu gitu cara ngakalin biar gratis gitu. Nah ini tuh adalah social engineering begitu ya, jadi social engineering itu selalu menguntungkan. Hmm, sekarang tunggu satu soal lagi, satu soal lagi, satu contoh lagi. Satu contoh lagi adalah ini. Kalian baca deh bukunya. Saya udah kasih loh. Contoh lagi adalah em, ini deh. Nah, ini. Nah, security weakest link apa? Human factor. Si Mitnick pernah dia suruh testifying ke Kongres gitu ya. Kayak ke DPR gitu ditanya, kamu tuh kalau dapetin data-data palsu tuh gimana? Kata dia tuh sebenarnya tinggal nanya. Jadi kalau misalnya kalian ya mau cari password sama mau cari username, tinggal nanya. Maksudnya gimana, Bu? Tinggal nanya, asal kita tahu mesti nanya kemana, sebagai siapa gitu. Misalnya, katakan kalian mau tahu passwordnya rektor. Ya kalian bisa nanya ke rektor langsung, kalian bisanya pura-pura jadi sekretarisnya gitu. Bisa gitu. Atau pura-pura jadi IT. IT Bapak, saya dari tim IT-nya Telkom, dari Putih. Eh, kami perlu username sama password Bapak karena kami mau melakukan update security sehingga kami mau ganti passwordnya tapi harus ada password dan konfirmasi dari Bapak. Kasih lah sama rektor. Kata rektor, iya ya dari Putih masa nggak gue kasih. Jadi tinggal nanya. Jadi kebayang nggak human factor itu the weakest link because kita bisa mainin dia punya perasaan. Misalnya perasaan tuh bisa dibikin satu takut kan, diintimidasi atau dipuji-puji cantik banget ya kamu. By the way passwordnya apa gitu ya. Atau misalnya diburu-buru gitu ya. Nah, itu udah pastilah, udah bubar. Jadi, nih ada satu contoh. eh ini tahun 78 ya. Ada yang namanya Rifkin ya. Si Rifkin ini Stanley Mark Rifkin. Dia nyuri dari bank security. Udah nggak ada nih sekarang. Security Pacific National Bank di Los Angeles. Di bank ini tuh ada yang namanya wire transfer room. Di mana dia itu adalah transfer untuk jumlah uang yang besar gitu. Nah, setiap ada transaksi itu ada officernya khusus untuk hari itu, dan itu tuh dia transfernya tuh billion dollars every day, triliunan ya, maksud miliar dolar per hari gitu. Kebayang nggak? Nah, si Rifkin itu dia kerja tuh di suatu company yang nge-backup sistem di ruangan itu, di ruang server lah gitu ya, di wire room itulah. Jadi dia tahu eh, aktivitasnya kayak gimana gitu. Jadi dia bisa bisa tahu prosedur transfer tuh gimana gitu kan ya. Eh misalnya kayak misalnya gini, ini transaksi apa sih Bu? Maksudnya misalnya transaksi, misalnya kalian punya duit nih, terus kalian mau tolong ya transaksi dari misalnya ada payment, transaksi dari bank ini ke rekening saya yang di Switzerland gitu, dapat duit lah sekian banyak, habis habis
oh duit habis korupsi Telkomsel gitu ya, terus kalian mau pindahin ke Switzerland gitu. Saya pengen ganti provider, Aih. Ini gimana nih? Bensin nggak mau pakai Pertamina, telepon nggak mau pakai Telkomsel, terus gimana nih mau bikin lagi sendiri? Telkom juga, Telkom ada korupsi nggak nih? Telkom University korupsi nggak? Tahu lah ya. Gitu ya, nah gitu ya. Jadi dia tahu bagaimana prosesnya. Nah ini tuh social engineering sama technical juga. Nah, dia tahu kalau misalnya nanti bakalan ada officer yang dikasih tugas untuk melakukan transfer itu, dikasih kode harian. Berarti yang dia harus tahu kan adalah gue bisa nelfon dong sebagai siapapun, tapi gue harus tahu rekening mana yang mau gue transfer kemana, kodenya apa. Terus udah deh gitu, mau gimana lagi? Oke, nah problemnya di ruangan itu kan ganti-ganti kode tuh tiap hari, lupa ditulislah di kertas, ya hafalah si Rifkin ini gitu. Ya dia bisa lihat lah, kayak kalau di kantor itu kalian kalau mau lihat polisi ngegeledah kantor kan tuh pasti kalau ngecek atau apa kan, atau detektif itu pasti ngelihat di post-itnya, di lacinya, di papan tulisnya. Orang tuh nulis password di mana-mana tuh kayak gila gitu. Ya emang gitu gitu. Nah itu orang kan berarti. Makanya kalau misalnya sebenarnya misalnya transaksi kita pakai blockchain itu ya harusnya ya verifikasinya misalnya pakai AI atau apa, bisa jadi ya mengurangi yang gini-gini nih vulnerability sebagai human gini, nggak ngerti lah, atau malah di take over begitu. Nah udah kan, berarti si Rifkin tahu kan misalnya kode hari itu apa kan. Oke, nah suatu hari dia dia catat nih operating procedure-nya gimana hari ini, terus dia baca security code hari ini, dia ingat ingat, terus dari itu dia pergi, dia cari telepon umum, terus dia telepon gitu, dia telepon pakai duit koin aja. Dia bilang, gue bang eh, Sanley Rifkin, bank konsultan gitu. Terus dia bilang, eh mau mau bukan salah. Dia tuh pura-pura jadi Mike Hansen, a member of the bank's international department. Jadi kalau kita mau pura-pura kan harus tahu jadi siapa. Nah dia bilang, gue tuh Mike Hansen loh, gitu, ke si operator yang di ruangan itu. Dia udah tahu kan kode hari itu kan. Terus ditanya emang nomor office-nya berapa? Ya dia udah tahu si Mike Hansen itu kode kode office-nya 286. Oke, ya udah kode hari ini apa ya? Udah tahu dia tadi udah ngintip 4789. Terus dia bilang, "Tolong transfer sekian ya, $10,200,000 exactly ke Irving Trust Company in New York for credit ya of the Wosud Handelsbank of Zurich, Switzerland." Di mana dia udah punya akun gitu. Jadi tuh kayak gimana ya? Kayak kalian misalnya ngehack, mindahin dari satu rekening ke rekening lain gitulah gitu. Ya udah oke ya kita transfer ya gitu. Udah, duitnya udah dapet. Selesai, duitnya pindah, ya udah dia dapet, dia beli diamond gitu. Terus ya biar nggak ketahuan gitu. Tapi dia termasuk biggest computer fraud yang pernah ada, dan itu tuh gabungan dari banyak hal gitu. Jadi kayak dia tahu harus gimana, dia tahu prosesnya. Tapi ini kan gampang ya, maksudnya kan bisa kebayang nggak sih kalau kita tahu ya, gitu ya jadi gampang gitu. Makanya di sisi lain kita ya harus harus antisipasi attack yang mungkin kayak gimana. Nah, authentication sih yang paling penting sebenarnya. Begitu ya. Jadi social engineering itu udah permasalahan besar lah gitu ya. Oke, sekarang kita cek ini. Nah, ini ya, ini saya klise ya, tapi beneran ya. Perusahaan yang nggak mau invest untuk training pegawainya tentang security itu pasti bakalan rugi gitu. Karena pasti di abuse gitu ya. Jadi harusnya malah fokus ke ini. Karena gini, kalian mau jago kayak apa Pak, nge-set up firewall, mau ngapa-ngapain juga. Kalau misalnya sumber SDM-nya rendah gitu, itu pasti dibully sama, apalagi kalau orang-orangnya pandai pandai gitu ya, mencari celah gitu. Kayak
relationship lah, manipulatif lah, gitu kan. Ya sudahlah, gitu. Nah, ini ya, kayak comment injection tuh kan bisa dari internet. Jadi ini tuh sebenarnya, ini ingetin ya, comment injection tuh sebenarnya make sense tau. Kan kalau saya technical, saya comment injection tuh kayak SQL injection ya. Kayak misalnya cross scripting attack gitu, oke. Terus misalnya kayak remote procedure execution, iya kayak gitulah kira-kira ya. Itu comment injection kan. Nah kalau dari telepon itu kita juga bisa kan. Baik misalnya kita ngehack sistem teleponnya atau kita melakukan intervensi kayak nyuruh-nyuruh gitu. Gini-gini misalnya, ini saya nggak bisa connect nih, tolong dong Putih buka dong link ini, saya nggak bisa, saya mau ngajar nih sekarang. Si Putih ketipu, udah di take over. Itu kan juga comment injection kan. Nah comment injection ini sebenarnya mudah gitu, kayak misalnya gini, kalian kalau perhatiin ya itu hal simple loh. Jadi kita tuh lemah terhadap sequence. Jadi gini, kalau kita punya ada satu ya, ada satu contoh deh, buktiin kalau salah. Kalau misalnya kalian ada di satu frekuensi lah atau state ya, nggak tahu state. Terus kalian menerima sesuatu yang seakan-akan akan ada lagi gitu sequence. Itu biasanya kalian pasti nurut. Contoh misalnya kalau orang lagi nelfon kan katanya kalau orang lagi nelfon, Cahyo lagi nulis apa Cahyo? Boleh gambar. Kalau misalnya ada yang telepon, kalian suka nyoba nggak? Dikasih barang apa aja kan dia terima kan? Itu satu karena dia emang nggak konsentrasi. Kedua dia memang di state yang dia execute sequence gitu. Jadi sebenarnya kalau yang namanya hipnotis itu tuh adalah kombinasi dari kesadaran yang turun dengan itu jadi kalau kita konsentrasinya turun tuh kita cenderung mengikuti instruksi gitu. Nah, sama gitu ya. Kalau sistem kan kita bisa pakai ya apalah teks secara teknik gitu ya. Ntar saya mau mencet semut dulu. Sih semutnya gede-gede cuy. Harus dimatiin dulu. Oke. Gitu ya. Jadi ya gitu makanya. Jadi sequence tuh berbahaya. Telepon juga gitu. Ibu ikutin ya. Habis ini ya. Itu tuh ikut kayak waktu saya kemarin lihat ada di CCTV ada bapak-bapak ya dikasih kertas. Nah, itu distraction tuh. Nah, itu distraction pertamanya. Setelah distraction, ya kayak misalnya apa, ya lakukanlah attack yang lain. Si bapak ini terus disuruh ngasih handphone, itu nurut gitu. Itu kan sequence sebenarnya. Jadi kayak saya, Pak, apa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau hipnotis itu bukannya nggak terlalu gaib sih, tapi lebih ke dominasi dan kesempatan yang tepat. Nah, itulah kayak gini, social engineering gitu. Nah, yang susah tuh biasanya yang di-attack di perusahaan itu biasanya front office. Karena resepsionis gitu. Karena mereka kan harus hospitality ya, harus sopan, harus jawab pertanyaan. Padahal itu bisa di-abuse gitu. Kayak kita nanya, ini ada berapa orang security-nya, buka jam berapa, tutup jam berapa. Aman nggak sih di sini Mbak? Ada CCTV-nya nggak? Ada Ibu, semua ada CCTV-nya gitu. Semuanya nyala. Oh, yang di belakang lagi direparasi tapi beres kok besok. Kan? Maksudnya friendly, tapi kan jadi tahu oh yang di belakang. Ya gitulah, yang gitu-gitu. Jadi susah. Nih ya, targetnya itu user atau klien, resepsionis atau help desk karena mereka pasti helpful. Technical support, eksekutif untuk mengintimidasi. Vendor, kita pura-pura misalnya tell you tuh biasanya pakai service internetnya siapa? Kita pura-pura jadi dia gitu ya. Kalau kita mau nge-hack tell you. Atau jadi sistem admin, atau nge-tag sistem admin. Gitu. Jadi kalau kita mau nge-tag Putih, kita pura-pura jadi orang yang eksekutif. Kalau kita mau ngetek eksekutif, pura-pura jadi sistem administration. Kebayang nggak? Kalian kebayang nggak kayak itu? Jadi playing role gitu. Jadi when we know where to get the information and jadi siapa kita untuk ngambil informasi. Kalian bisa nggak sih ngebohongin sebenarnya? Misalnya gini ya. Misalnya gini. Misal sistem kita sangat jadul gitu ya. Terus kalian diminta, terus saya tuh mau ngambil soal ujian sama jawabannya. Itu disimpan di admin gitu ya. Sebenarnya kan kalian misalnya tahu gitu bisa pura-pura aja kan bilang,
Pak, saya mau ngambil soal sama jawabannya, disuruh Bu Marisa ngambil, suruh anterin ke kantornya gitu. Padahal kalian nggak disuruh, itu tuh juga bisa kan? Nah, terus kalau misalnya si sistem yang di situnya yang di abuse nggak ngerti bahwa nggak bisa, harus diambil Bu Marisa sendiri gitu. Oh iya, kamu disuruh? Iya, kenapa? Bu Marisa nggak bisa datang, Pak. Jadi titipin ke saya, katanya mau dipakai buat eh, mau diperbanyak untuk ujian misalnya gitu ya, entahlah gimana. Tapi itu tuh bisa. Jadi asal modal bilang gitu, kayak gitu itu bisa. Dan itu kan semua bisa terjadi. Bisa pura-pura jadi pegawai ya. Ini firewall nggak ada gunanya begini-begini mah. Begitu ya. Udah gitu apa? Kalau kita ngetek pegawai, misalnya kalian misalnya cari informasi dari orang dalam gitu. Yang pertama itu kita akan dapat data-data yang bisa sangat spesifik. Kedua, pasti benernya kan. Karena ya pegawai kan, dia pasti valid dong. Ketiga, yang memang mereka nggak ngerti. Kayak misalnya kita nanya nih ke, misalnya mas-mas yang cleaning service gitu ya. Dia pasti tahu loh, misalnya, oh Pak, kalau Bapak itu pulang jam berapa? Saya kita ngincer nih ruangan Bapak siapa gitu. Kita mau nyuri soal ujian misalnya. Oh, Bapak itu mah pulangnya cepet, Neng. Jam 1 juga udah pulang. Biasanya Bapak mah suka nyapu-nyapu jam 4. Aduh, Pak, saya teh ada barang ketinggalan. Boleh nggak, Pak, ke ruangan? Nah, gitu. Jadi gampang lah sebenarnya semuanya itu. Kalau tidak di-train, semua semua kita attack aja pakai social engineering. Begitu ya. Jadi ada yang human based, ada yang computer based. Nah, intinya selalu begitu ya, baca aja lah. Yang kayak saya pernah contohin di video-video. Gitu ya. Ah, ini baca aja nih film-film yang harus ditonton. Ini Ocean 8 sama Ocean 13 jangan lupa. Terus ngepalsuin identitas ya, kayak oh ya tuh sekarang tuh em, banyak penipuan lagi ya pakai email. Jadi email tuh sebenarnya agak hati-hati sih. Yang lebih aman tuh kayaknya nggak pernah baca email atau gimana ya. Jadi katanya sekarang tuh ada yang misalnya bank nelfon bilang katanya, ini kayaknya dihack deh kartu kreditnya Bu atau ATM-nya. Coba Ibu terdaftar apa email address-nya gitu. Nah, terus kita kasih email address. Hah? Paris, kenapa? Enggak bu, kepencet bu. Oke. Kita punya alamat email. Terus dikasih sama dia emailnya, terus dibilang, Bu, coba klik linknya untuk apa ya, memblokir kartu kredit. Nah, satu kartu kredit tuh nggak bisa kita blokir sendiri. Harus diblokir sama sistemnya. Jadi nanti akan ada orang sana yang konfirmasi dia ngeblokir. Jadi gini nih, sekarang yang kalian mesti inget ya. Kalau misalnya kayak tadi ya, saya ada satu attack nih dari satu IP address. IP address kan bisa dipalsuin. Nah, kita tuh harus punya mekanisme verifikasi. Kayak misalnya gini, ada bank bilang, ada orang nelfon bilang, saya dari BCA, kartu ibu dihack. Ini ada transaksi, saya catat. Ya udah gitu. Kalian cek gitu di aplikasi BCA kalian ada nggak transaksi? Atau ya telepon tuh gitu ke BCA. Jadi selalu cross check gitu. Nah kalau kayak gitu juga kita misalnya secara teknik harus bisa ngecek misalnya IP address ini benar nggak ya? Nah misalnya kita punya apa ya protokol di mana kita bisa memastikan device itu benar itu ya misalnya ada cara lain lah tapi selalu cross check karena orang tuh caranya kalau misalnya pura-pura jadi orang tuh pasti berhasil gitu. Nah tugas kita adalah cross check dulu bener kagak gitu kayak misalnya ibu anak ibu tabrakan harus transfer sekian kalau nggak dioperasi. Cek dulu, telepon ke sekolah, telepon ke anaknya kalau bisa, telepon ke rumah sakit, ya itu selalu gitu lah ya. Nah karena ini email nih juga bisa dipalsuin kan. Misalnya jadi BNI, jadi tempat kerja. Kayak misalnya Anda diterima magang di mana. Atau Anda diterima kerja. Silakan klik link ini untuk mendaftar segera sebelum kuota habis. Nah, padahal nggak tahu apa linknya. Itu tuh kan pasti gampang ya. Jangan sampai gitu. Bikin email palsu gini kan gampang ya. Tinggal ganti headernya aja. Kalau pakai Kali Linux tinggal masuk-masukin udah jadi. Di tools di internet juga banyak. Jadi ini ya kayak gini-gini tuh udah dijelasin berkali-kali gitu. Tapi orang ketipu aja gitu. Jadi orang tuh makin merajalela aja. Jadi diingat-ingat ya. Nah, kayak pencurian ini kan identitas gitu.
Kalau kita tahu flow-nya, kita bisa nyuri orang kan. Kayak kalau sekarang sih identitas kita tuh bisa dicuri untuk apa? Untuk pinjol kan? Atau untuk cicilan apa? Karena data kita udah bocor. Terus kalau data kita bocor tuh bisa dipakai buat verifikasi kan. Kayak misalnya, saya dari Bank Permata, em, em, atau bank apa gitu. Saya mau verifikasi ini. Ibu bener kan tinggal di sini? Ibu bener kan tanggal lahirnya segini gitu. Padahal itu data curian kan. Terus kita percaya, oh iya bener. Oh ini berarti bener Bank Permata nih. Padahal bukan. Gitu kan. Nah kalau ini kan misalnya nih negara bagian di mana nih? California ya. Si Stephen Charles nih kan mau dipalsuin nih. Mau dicuri identitasnya nih. Nah si orang ini tuh udah tahu driver license-nya ini tuh expire gitu. Mau dia curi. Nah, dia cara nyurinya, nah kalau di negara bagian itu kita harus punya kayak tagihan listrik, air, atau apa yang ada alamatnya gitu. Atau bisa dari on-site, bisa, ya bisa kalau sekarang bisa online juga kali. Nah, setelah itu bilang ke polisi, bilang, Pak, SIM saya hilang. Ya udah, mana bukti identitas? Ini bisa ngambil dari tempat sampah kan? Terus kata polisi, oh iya, oh iya nih ada bukti identitas. Tapi saya udah pindah alamat Pak. Ya udah dikasih form untuk ganti SIM sama pindah alamat. Terus difoto. Langsung lah jadi identitas baru kan gitu ya. Ini sebenarnya nggak expired deh. Ini masih aktif tahu. Expirednya tanggal sekian gitu ya. Jadi sebenarnya ini masih dipakai sama orangnya gitu. Orangnya nggak tahu. Tapi ini mungkin si orang yang nyuri identitasnya ngefotoin dulu ya, ngambil identitasnya detailnya gitu ya, supaya dia tahu ini detail-detailnya hilang. Jadi dia bikin baru. Jadi ini kan orangnya. Begitu. Udah terus dia ke bank. Terus dia bilang bahwa oke, ini saya mau bikin kartu kredit baru, tapi nggak inget nomor rekening, kata dia gitu. Jadi udah ada rekeningnya, bikin kartu kredit baru. Ya udah, mana ID-nya? Kasih SIM yang tadi. Tapi namanya masih ini kan? Alamatnya masih ini kan? Gitu ya. Ya maksudnya orangnya yang ditagih tuh itu gitu. Ya udah dia punya kartu baru. Tapi kan nggak semua prosedur sama. Nah, jadi sebenarnya harus dipahami misalnya untuk setiap prosedur protokol atau SOP itu titik lemahnya tuh di titik yang mana gitu. Nah, berarti harus ada aja kira-kira gitu. Nah, sekarang udah itu tuh 2 slide beres ya. Eh, Sekarang saya mau nunjukin ke kalian satu contoh cara ngehack kalau kalian pengen nyoba ya. Soalnya kan saya janji ya kalau misalnya ada waktu lebih saya mau ngasih tahu kalian hacking-hacking yang mungkin kalian pengen ngoprek gitu ya. Ini saya punya contoh kalau kalian mau ngoprek, mau ngehack Android. Tapi memang kalau sekarang lebih susah. Kalau kalian mau nyoba, baiknya eh Androidnya jangan pakai antivirus tuh sama kalian di set low banget security-nya gitu ya. Kalau mau nyoba atau pakai HP jadul. Tapi gini, yang mau saya jelasin prinsip gini. Semua device itu bisa dihack gitu. Gmail tuh dulu masih bisa dihack, sekarang udah nggak mungkin lah, susah. Nanti saya minggu depan saya kasih tahu ngehack PC gitu ya misalnya. Tapi prinsipnya gini, kalau kalian ngehack, ini kan caranya pasti akan ganti ya. Per setiap minggu pun mungkin udah caranya beda. Ini udah jadul banget sebenarnya. Tapi prinsipnya gini, satu, kalian harus punya eh apa tools untuk kayak itu loh, kayak air monitoring gitu ya atau dumping gitu ya. Nah, terus kita harus punya yang namanya ini nih payload. Payload itu adalah setup di mana kita antara kita ya si server yang mau eksploitasi sama device-nya tuh punya perjanjian mau connect-nya pakai lewat mana gitu. Nah, ini ya kalau kalian pakai Kali Linux kalian bisa pakai Venom terus bilang bahwa kalian mau tag apa misalnya Android ya Android. Tapi kalau sekarang mesti tahu lah versinya apa. Dulu tuh cuma tinggal Android. Kita bikin metadata reverse TCP bilang nih IP address kita berapa. Kalian ngeceknya pakai ifconfig. Ya ini lokal alamat lokalnya bilang IP address kita apa, port yang mau dituju apa, lalu kita taruh di suatu file namanya APK gitu ya. Nah ini kita bilang upgrader tuh, maksudnya biar nipu aja, biar dia nyesel nih,
mau upgrade nggak biar lebih secure, nah, jalanin APK gitu misalnya gitu ya. Nah itu urusan mengirimkan itu ke komputer, ke lap apa ke handphone orangnya tuh harus tricky juga gitu. Tapi maksudnya gini, prinsipnya kita bikin dulu kan Venomnya dulu kan, si Trojannya kita buat dulu. Udah gitu kita bikin nih ya kan, kita we can also. Nah, lihat kita tuh bisa ngehack juga Android atau One dari internet, tapi harus pakai public atau external IP dan harus di port forwarding dulu supaya terdetect. Kalau enggak ya nggak bisa gitu. Nah, ini tuh asumsinya kita masih di dalam network yang sama. Jadi makanya pakai lokal ini bisa. Tapi kalau kalian mau ngehack misalnya, wah gue mau ngehack handphone temen gue di kos-kosan gitu ya, udah dia udah beda network lah, itu harus pakai port forwarding, terus pakai public external IP lebih susah lagi gitu. Dan kita harus tahu dia connect kemana. Nah, kalau kalau yang saya ini lakukan adalah waktu itu kan saya sekelas nih, suruh connect semua ke access point saya. Itu kan satu satu network kan. Ya udah bisa saling mengetek tuh pakai alamat lokal kan. Karena ya saling ketahuan. Tapi kalau udah pindah, misalnya yang satu pakai koneksi Telju, ah udah dia kalau udah nggak bisa dihack karena dia kita nggak tahu IP address dia. Dan kalaupun misalnya dia nginstall Trojan kita, dia nggak bisa nemu host kita kan, maksudnya, hah IP address lu mana gitu, kagak ada di gue ya, nggak nyambung berarti kan. Nah jadi itu setupnya agak tricky, tapi itu prinsipnya gitu. Nah kalau kita udah bikin si Trojannya, kita nyalain MSF console ini buat melakukan eksploitasi. Ini trojannya lagi dimasak dulu. Terus kita set up listener kayak waktu itu Airmon NG, apa gitu ya. Nah, kita exploit set up payloadnya. Artinya apa sih ini? Sebenarnya kita set up ya si listener ini. Kan ini janjian kan sama si trojannya. Lu connect ke 192 ini ya, portnya ini ya gitu loh. Kebayang nggak sih kayak ya udah kayak tadi loh, kayak proxy, kayak firewall. Misalnya kita ngirim dari sini di encrypt, kan ada firewall yang encrypt, nanti ada firewall yang nerima ngedecrypt. Ini juga gitu, payload yang sini nge-setup, yang sini uh, ngetrojan, bukain jalan, yang ini connect ke situ, mereka bisa exploit gitu. Udah kita exploit, nah tinggal jalanin upgradernya ini, anggap ya langsung diinstal di komputernya gitu. Nah kalau udah, nih ya kalian lihat ya, ini pendek cuma 5 menit, tunggu. Habis itu kita absen. Mana? Ya, if config dulu ya ngambil. Tuh kan IP address-nya 10.0.2.15 ya. Ini kalau kayak gini berarti apa? Berarti tethering dia. Kalau 192 gitu berarti dia access point biasanya kan gitu. Nah, kita bikin Venomnya. Android, Demeter Prater, reverse TCP. Terus kita lhost-nya berarti 10.0.2.15 kan. Kok 192 sih Mbak? Kan betul ini, ya kan? Dah, terus L-portnya berapa? 4444. Oke. Terus disimpan jadi namanya upgrader.apk. Nanti itu ada. Nah, sambil nunggu ini dibikin, kita buka terminal baru, kita setup listenernya. Nah, nyalain dulu konsol, tungguin. Nah, kalau udah konsolnya nyala, ini Metasploit-nya udah sih nih servernya. Nah, itu dia prinsipnya tuh nunggu paket dikirim dari si yang install trojannya. Nah, mereka saling ngobrol karena udah janjian IP address sama eh, portnya. Kenapa bisa nyambung? Ya karena di satu segmen network gitu. Kalau kalau enggak ya harus mikir lagi. Nggak semudah ini gitu. Dah, exploit nih sekarang. Gitu ya. Ini nggak kelihatan sih hacknya, tapi nanti saya jelasin. Nah, set payload ya. Sekarang kita set payload. Kita bilang exploit di
alamat ini dan port ini. Oke, set payload. Oh, salah. Host nggak usah pakai sama dengan, host spasi aja. Nah, gitu. Ya gitu. Ya kan, hostnya udah ketahuan ya. Udah, exploit tuh listenernya. Jadi kayak Airmon G gitu ya. Nah, tungguin nih. Nanti pas saat komputernya, si handphonenya udah, aduh saya contoh-contohnya di mana ya? Itu bener loh, kita bisa ngambil gambar, bisa dengar suara, bisa em, record video. Nah, waktu itu kalau dulu saya suruh download pakai Dropbox lah orang itu. Buka file ini dong, download terus jalanin ya, atau manual aja kita coba gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ya, dulu ya Meterpreter itu kita bisa, aduh nggak bisa naik ChatGPT ya sekarang. Meterpreter itu bisa nampilin kameranya, back kamera kita bisa bisa snap ngambil gambar aja, bisa streaming, bisa ngerekam, terus bisa eh ngecek call-nya dia di dump gitu ya. Terus bisa ngambil semua SMS-nya, bisa ngirim SMS. Jadi basically itu kalau jalan smoothly ya, itu kita sudah menguasai si device ini. Tapi kalian kebayangkan prinsipnya tuh harus gitu. Jadi ngetek tuh nggak misalnya, gue punya Trojan gitu ya, gue mau ngetek dia. Nggak bisa cuman Trojan ngambil dari siapa aja gitu. Sebenarnya bisa ya kalau dia di low level gitu dan spesifik misalnya Windows atau apa. Trojan yang udah advance lah gitu ya. Tapi kalau kalian misalnya ngincer satu device terus mau bikin sendiri ya harus bikin payload sesuai device itu dan kalian harus setup mau di port berapa. Jadi nggak semudah itu gitu. Nggak segampang nginstal terus dia kena kena kita bisa ngontrol dia kecuali kalau kalian memang beli malware yang udah advance yang yang dia nginstall terus tiba-tiba kita punya dashboardnya gitu ya terus tahu lokasi di mana mungkin itu ada software sebenarnya software buat spying gitu kan sebenarnya ada cuman saya pengen nunjukin ke kalian bahwa kalau bikin sendiri ya attack sendiri dengan tools yang ada tuh bisa cuman ada syarat-syaratnya gitu kayak secara network harus satu segmen, secara payload harus dibikin dulu spesifik, secara execution kalian harus maksa dia install. Kemudian handphone mereka nggak boleh ada antivirus, nggak boleh ada security-nya sama sekali, supaya tidak komplain-komplain aja gitu kan. Nah gitu, jadi ini gambaran aja lah. Tapi intinya nge-hack itu susah. Tapi kalau ada yang udah dedicated hacker dan mereka punya tools ya semua device kita emang vulnerable gitu. Ini kan cara manual yang susah kan. Tapi kan banyak tools yang bisa dipakai. Jadi ya we have to be careful. Gitu. Sekarang kita absen dulu. Ambil absen ya. Oke. Oke. Kita absen dulu. Sekarang kita adalah nih kita sekarang udah dua saya nggak nggak apa nyikat dua
slide sekaligus karena nanti saya pengen lebih teknikal. Jadi saya kasih contoh-contoh yang lebih spesifik lah yang kalian bisa baca mah baca we gitu ya. Yang saya kira-kira bisa kasih ilmu lebih dalam saya kasih ke kuliah. Materi tambahan apa? Oh, 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 oh. Oke, mari kita absen. Oke, absen. Malea kini mau. Hadir, Bu. Oke. Ariski. Hadir, Bu. Kimi. Oh iya, Kimi. Lupa ya namanya tuh imut sekali gitu loh. Kimi. Muhammad Rafi Putra Santoso. Nggak ada. Naufal Fadil. Hadir, Bu. Oke, Naufal. Rizky Putra. Rizky. Muhammad Zikri. Ya, Bu. Semangat, Zikri udah makan. Zeo mana, Zeo? Zeo ada, tapi nggak bunyi. Muhammad Rafi? Hadir, Bu. Raffi ada. Muhammad Agil? Hadir, Bu. Agil hadir. Dava April? Hadir, Bu. Semangat. Stefanus Wahyu Julianto? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Taruh. Dwi Agus? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Cahyo ada. Wilhelmina Arlen? Hadir, Bu. Oke. Nofri Irfandi? Hadir, Bu. Sip. Semangat Nofri. Ya, Bu. Haji Bima? Hadir, Bu. Nah gitu kayak Bima Haji semangat. Dia Iya, habis Bu. ngopi tuh dia kayaknya. Satria Nugraha? Hadir, Bu. Oke. Satrio. Lutfia mana? Lutfia Mauli. Oh iya lagi itu ya. Haji. Ya kan? Bener nggak sih? Betul, Bu. Ya, Bu. Betul, Bu. Benar. Oh ya, bener Ya, apa Bu. ya? Hairan mana Hairan? Hairan nggak ada. Oke. Ahmad Hideo. Hadir, Bu. Siap. Dava. Ada ya Dava? Hadir, Ibu. Oke Dava ada. Dafna Husnureza. Ada. Raihan Akbar. Hadir, Bu. Iya, Raihan. Najwa ada. Hadir, Ibu. Oke Najwa. Joshua Owen ada. Hadir, Bu. Siap. Fadilah. Dwi. Fadilah nggak ada. Faris Eza ada. Hadir, Bu. Adila. Oh, Fadilah ada. Faris Eza ada. Hafiz mana? Hadir, Bu. Hafiz. Semangat, Hafiz. Muhammad Adrian. Ada, Karim. Bu. Oke. Daniel Parlindungan. Sinaga. Hadir, Bu. Sip. Muhammad Rafi Asifa. Hadir, Bu. Semangat, Rafi. Nirwan Dinata. Nirwan. Nggak ada. Bu. Ada. Hadir, Bu. Oke. Eliezer Pasaribu. Hadir, Ibu. Oh, right. Muhammad Tegar. Hadir, Bu. Muhammad Tegar ada. Agatha Kinanti. Hadir, Bu. Oke. Adi. Hadir, Bu. Oke, Adi ada. Devon mana? Hadir, Bu. Ada, Bu. Oke, Devon ada. Sehat semua ya. Yang nggak ada berarti Khairan, Lutfiah lagi haji, Rizky Putra Sejati nggak ada, ama Muhammad Rafi Putra Santoso. Oke. Nah, berarti udah ya. Nanti saya kasih tugas hari ini nggak susah sih harusnya. Tapi gini, jadi kan ini udah akhir-akhir semester. Materi itu sebenarnya saya tinggal nambah-nambahin yang penting-penting dan detail-detail ya. Sisanya tuh kalian harus effort banget nih di tugas. Tugas mana aja, Bu? Di LMS sama di Classroom. Terus project mumpung nggak susah, udah dikasih gini, kerjain. Yang bagus, yang rapi. Karena nanti di apa namanya? Dinilai dari
Jadi kalian boleh record kan itu. Maksudnya ya dinilai dari videonya, dari PPT-nya, sama dari dokumennya. Gitu. Jadi kesempatan udah. Jadi kalian tinggal banyak beresin tugas aja. Kalau kuliah ya teori aja. Nanti saya tambah-tambahin pengkayaan gitu. Tapi hal yang harus perhatikan itu. Jadi nggak usah mikirin UAS, tapi manfaatkanlah ini gitu. Kerjaan dari sekarang daripada ntar ada masalah, misalnya nggak jalan lah atau apa, buru-buru malah nggak selesai. Jangan disia-siakan. Soalnya gini, kalau saya kalian tugasnya lengkap tuh aman. Saya tuh kalau misalnya lagi generous tuh 100 aja kalau ngumpulin. Cuman saya kalian kelihatan asal-asalan copy paste, suka saya kasih 60 lah atau 70. Tapi itu kan kalau dihitung jadi banyak gitu. Ya, jadi tugas kerjain semua. Minggu depan saya cek ya progress project ya. Pokoknya harus udah mulai kerja. Saya mau lihat progresnya udah sampai mana. Oke, minggu depan ya. Sip. Oke. Thank you all. Take care ya. Semangat, oke? Makasih ya, Thank you, Bu. Pak Stay. Makasih, Cahyo. Makasih, Bu. Makasih Ya. banyak Ibu. Makasih, Sama-sama, Bu. Agil. Agil, Ya, dadah. Bu. Makasih. Semangat Ibu. Sehat, Bu. Semangat, Bu. Juga. Makasih, Bu. Dadah, Cahyo. Makasih, Bu. Dadah. Assalamualaikum, Bu.